Manfaatnya salah satunya kita bisa memelihara ikan dan tumbuhan dalam lahan sempit. Nah, yang harus diperhatikan dalam budidaya jumper yaitu 3. Pertama, manajemen pakan, manajemen air, dan manajemen indukan. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau untuk budidaya ikan dalam ember, bisa langsung nanti mungkin ke lewat ketua saya, Pak Sugi. Teknisnya seperti apa sebenarnya ada di video semuanya ya Pak ya, Ibu. Semua ada dari cara dari A sampai Z, dari hulu ke hilir itu sudah kita jelaskan. Sebagai pembuka, saya ingin menjelaskan saya dan tim sudah hampir menjual 250 ember selama ini. Itu untuk kegiatan ya, salah satunya ini ada Yata ini. Kebetulan saya juga penggiat di Sekolah Alam Cikeas yang kemarin sempat juara di Yata tingkat nasional. Banyak. Jadi kalau mau sharing-sharing tentang budidaya, khususnya ikan lele, ikan nila, ikan patin dan lain-lain itu bisa. Budidaya ikan dalam ember sendiri sebenarnya idealnya itu 1 liter itu 1 lele Bu, 1 liter itu 1 ikan. Jadi ketika ibu punya kolam, misalkan Mas saya nggak mau pakai ember, saya punya toren air saya kurang lebih 500 sampai 1000 liter. Idealnya berapa ikan sih? Nah, berarti kalau torennya itu 500 liter, idealnya itu 500 lele atau 500 ikan yang lain. Pokoknya idealnya itu 1 liter 1 lele. Pak, boleh nggak saya tebar padat? Misalkan tebar padat 2 kali lipat, jadi 1000. Boleh. Tapi resikonya itu pakan ibu akan menjadi boros. Yang harusnya panen itu 8 sampai 12 minggu, kalau kita nggak kontrol pakannya itu bisa ngelos. Nah, tim kreatif ini sudah kerjasama sama seperti kayak Kampung Sedekah. Saya kebetulan juga ngajar di BNPT, di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sama Bang Nana sebagai narasumber di sana setiap Jumat. Besok nih kita mau ke sana. Jadi kita mengedukasi masyarakat atau WBP, kita sebutnya warga binaan permasyarakatan tindakan terorisme, supaya mereka keluar itu bisa menjadi entrepreneur. Karena kalau narapidana kan nggak bisa ya Bu ya, suruh kerja. Makanya kita arahkan ke sana lewat budidaya ikan dan hidroponik. Balik lagi kita ke budidaya ikan tadi. Yang harus diperhatikan adalah manajemen indukan. Nah, indukan ibu nggak perlu repot, nggak perlu pusing. Nanti indukan kita yang maintenance. Kemudian untuk manajemen pakan, ibu nggak perlu beli, nggak perlu pusing. Nanti semuanya pokoknya modul itu saya kasih. Mau soft copy atau hard copy itu ada. Yang penting mau dibaca aja, gitu loh. Kemudian manajemen air. Prinsipnya ketika kita melihara ikan itu bukan ikan yang kita pelihara Bu, tapi air. Prinsipnya itu aja. Mau ikan apapun itu. Jadi ketika kita mau pelihara ikan cupang, mau ikan apa, bukan ikan yang kita pelihara tapi airnya. Bagaimana cara mengetes air itu baik atau enggak? Biasanya kita menggunakan pH air. Nah, jadi sebelum saya mengirim ikan, biasanya memang proses itu panjang, enggak sehari 2 hari. Jadi saya taruh embernya dulu, saya setting dulu, saya cek pH air dulu sama ibu. Karena setiap rumah, walaupun sebelah-sebelahan, itu kadar air atau pH-nya itu pasti berbeda, enggak sama. Seperti itu. Nah, ketika ibu sudah menguasai manajemen indukan, manajemen pakan, manajemen air, insya Allah kok hasil panennya akan sesuai dengan target. Misalkan ibu mau berapa nih? Mas, 2 bulan bisa nggak 8 minggu? Insya Allah bisa. Mas, saya mau 6 minggu dong, mau agak ekstrim. Saya mau besok panen biar cepat dapat duitnya. Insya Allah bisa. Tapi di situ pasti ada plus yang harus dibayar. Pokoknya makannya tadi harusnya sebulan itu 20 kilo, itu bisa lebih 25 sampai 30 kilogram seperti itu. Kemudian pakan yang kita gunakan itu pakan lele. Kebetulan saya juga founder dari Lele Sultan Indonesia, Lele Frozen. Ketika ibu panen ya, contohnya ibu punya 10 ember. 10 ember itu, 1 embernya itu dikasih 100 ekor lele. Embernya kan 80 liter. Mas, kok dikasih 100? Katanya idealnya 1 liter itu 1 lele. Nah, biasanya di saya ini selalu kasih lebih. Kenapa? Satu, sifat lele itu kan kanibal. Dia pasti akan makan temannya. Ketika saya kasih 80, nanti panen itu pasti akan nyusut. Itu hukum alam. Jadi jangan takut ketika panen itu, Mas 80, kok mati 20, kok mati 30. Itu pasti Bu, itu hukum alam. Prinsip lele gini, siapa cepat dia kenyang, siapa kenyang dia besar. Gitu. Makanya kita takrin tadi itu. Nanti di takrin itu minggu keempat atau 1 bulan pertama itu kita ada sisi sortir. Nah,
asli di Kampung Sedekah di Kelapa Dua Wetan, itu kita pantau setiap minggunya. Jadi mereka punya komunitas di Kampung Sedekah, di RT RW-nya sendiri. Itu tiap minggu saya pasti ke sana maintain. Baik, aku lanjut. Selanjutnya nambah perikanan. Silakan Bu. Nah ini tambahannya perikanan nih. Makasih Bu. Ya, Ini lanjut kan ada 13 kelompok. Ya, satu lagi dari biopori dari tim komite kita. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat tim Bapak tim kreatif dari Kecamatan Ciracas. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di SD Kami Tercinta di Susukan 8. Semoga apa yang telah Bapak berikan ilmunya sangat bermanfaat untuk kami semua dan kita berikan apresiasi untuk Bapak semuanya. Saya dari perwakilan dari tim biopori. Nanti ada beberapa yang saya mau tanyakan, tapi menunggu waktu Ya. nanti ya, Bapak ya. Karena ikan dulu nih. Terima kasih, Assalamualaikum. Itu ya sudah mulai duluan di rumah, keren lah pokoknya kita kasih posting udah duluan di rumah. Semoga yang belum tuh ikutin. Karena apa? Karena memang keuntungan berhidroponik itu banyak sekali. Coba Ibu kalau ditanya untuk sayuran sehat bagaimana? Karena memang hidroponik itu sayurannya memang sehat. Kenapa dikatakan sehat? Karena tidak ada unsur pestisidanya. Dia bebas residu. Coba kalau Ibu bayangin tuh yang konvensional, yang biasa Ibu beli di pasar. Murah sih memang, kampung segini bisa 4 ribuan. Kalau hidroponik segini itu 17 ribuan sampai 20 ribuan. Murah, tapi resikonya dikerjakan itu yang ke situ paling banyak itu terdampak akibat residu itu luar biasa. Terutama pada ibu hamil, anak kecil. Karena tanpa disadari bahwa tanaman konvensional itu petani itu kan pasti kan pengennya panen berhasil ya. Nah untuk mencapai keberhasilan itu dia pasti bagaimana caranya menanggulangi hama, pakailah residu, pakailah pestisida. Itu dari mulai dia nyemai sampai dia panen itu nggak lepas namanya pestisida. Disemprotin terus sampai dia mau packing dibungkus biar nggak layu disemprot lagi terus pakai pestisida biar nggak layu sampai pasar. Coba dibayangin bagaimana resiko anak cucu kita itu tuh konsumsi sayuran yang mengandungnya residu tadi. Makanya punyalah sedikit-sedikit di rumah hidroponik. Kenapa? Untuk menjamin kelangsungan anak kita. Coba Ibu, rasanya beda kan hidroponik tuh. Dia sayurnya itu produksi beda. Boleh diceritain rasanya beda. Boleh. Ya boleh. Nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek. Anak saya kan udah sayur tuh ya. Dimasukin kampung tuh nggak suka. Tapi kalau kampung hidroponik dia suka. Karena rasanya berbeda. Di dalam itu kandungan nutrisinya memang berbeda sama di tanah. Pertama, yang kedua tidak ada residu. Jadi di beberapa kampung sedekah sekarang sudah kami siapkan lele-lele budidaya gambler tadi, karena kan tidak butuh lahan yang besar ya, tapi itu bisa sangat dioptimalkan. Nanti ketika panen taruh setengahnya buat yang warga masyarakatnya, setengahnya kita sedekahkan lagi. Jadi tadi kayak Bang Nana bilang, ini dari sedekah Bu, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah ini sesuatu yang menarik Bapak, artinya kita bisa sinergikan hal ini karena khususnya buat saya sangat senang karena SD 11 tidak ada sekarang, SMP 171 masih ada. Saya dulu tinggal di Jalan Asmin, RT 6 RT 3, tapi sekarang saya sudah pindah ke Kelapa Dua Wetan. Tapi Susukan punya cerita tersendiri buat saya, jadi ada semangat yang luar biasa buat saya. Makanya saya berharap kontribusi tim kreatif kecamatan ini bisa lebih dari yang kita harapkan ya, bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Insya Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, singkat, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kami ingin memberikan kontribusi yang ekstra, yang lebih dari biasanya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.